Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengendalian internal. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Ade Putri Ramadhani Rambe dan saya berasal dari kelas Akuntansi Keuangan Publik 7B Politeknik Negeri Medan. Baiklah, pada topik pengendalian internal ini saya akan menjelaskan 6 topik. Yang pertama, definisi pengendalian internal. Yang kedua, tujuan pengendalian internal. Yang ketiga, prinsip pengendalian internal. Yang keempat, komponen pengendalian internal. Yang kelima, kendala pengendalian internal. Dan yang terakhir ialah inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Pengertian pengendalian internal. Secara luas, COSO mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut. Internal control is a process effected by entity board of directors, management, and other personnel designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operation, reporting, and compliance. Yang berarti, pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau Dewan Komisaris Manajemen dan personel lainnya yang dirancang untuk memberikan asuransi atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal ada 3, yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan, tujuan ketaatan. Tujuan operasional yang berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas, termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan, serta pengamanan aset terhadap kerugian. Tujuan pelaporan, yaitu yang berkenaan dan pelaporan keuangan internal dan eksternal, serta pelaporan keuangan dari sisi dapat dipercayanya, tepat waktu, keterbukaan, dan syarat lain, lembaga penetapan standar atau kebijakan entitas. Yang terakhir ada tujuan ketaatan, yang berarti yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan entitas tersebut. Prinsip pengendalian internal. COSO memberikan resep yang dinamakan COSO Internal Controlling Integrated Framework Principle, yang berarti pengendalian internal COSO prinsip-prinsip kerangka yang terintegrasi yang disingkat 17 prinsip pengendalian SOCO yang saya lampirkan di foto sebelah ini. Komponen pengendalian internal. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana di mana orang-orang melakukan kegiatannya dan menjalankan tanggung jawab pengendaliannya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang di atasnya sistem pengendalian internal dibangun dan dijalankan untuk satu, mencapai tujuan-tujuan strategis, menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, berjalannya usaha secara efektif dan efisien, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan mengamankan aset. Yang kedua ada pengendalian risiko. Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mendefinisikan dan menilai risiko yang berdampak terhadap mencapai tercapainya tujuan. Dalam merumuskan penilaian risiko, ada 2 istilah, yaitu identifying the risk and assessing the risk. Dalam identifying, dari kita risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam tujuan organisasi. Dalam assessing, dari kita ingin mengetahui berapa probabilitas terjadinya peristiwa atau event yang menjadi ancaman dan seberapa dahsyatnya ancaman itu. Baik, yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diambil direksi atau Dewan Komisaris Manajemen dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan misalnya melewat prosedur-prosedur, contohnya yaitu yang pertama, otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian atau pengembangan proyek. Yang keempat, pengendalian hasil pengelolaan dan perubahan yang dilakukan. Yang kelima, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan. Yang keenam, pengamanan aset.
catatan dan data. Dan yang ketujuh, pengecekan hasil kerja atau kinerja. Dan yang ke-8, penggunaan aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Baik, komponen yang keempat ialah informasi dan komunikasi. Informasi bertumbuh tinggi harus dikomunikasikan secara tepat. Itu sebabnya mengapa COSO menggabungkan informasi dan komunikasi ke dalam satu komponen informasi bermutu tinggi. Ditentukan oleh 3 sifat relevan, akurat, dan tepat waktu. Informasi ini harus diterima oleh orang yang ditentukan di mana saja dalam struktur organisasi. Yang kelima adalah kegiatan pemantauan. Pengendalian yang tidak dipantau cenderung melemah. Dengan berjalannya waktu, ada 2 hal mendasar dalam pemantauan yang efektif: evaluasi yang berjalan terus-menerus atau evaluasi yang terpisah, memungkinkan manajemen menentukan apakah komponen-komponen pengendalian internal lainnya masih harus berfungsi. Dan kelemahan dan kekurangan dan pengendalian internal telah teridentifikasi dan dikomunikasikan tepat pada waktunya kepada mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan, dan juga kepada direksi atau dewan komisaris dan manajemen sesuai dengan tingkat urgensinya. Kendala pengendalian internal. Kendala-kendala yang mungkin terjadi ialah yang pertama, kesesuaian antara tujuan-tujuan yang ditetapkan yang merupakan prakondisi bagi pengendalian internal. Yang kedua, kesalahan manusia dalam membuat perhitungan. Yang ketiga, kesalahan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Yang keempat, pemimpin bisa saja memutuskan lain dari aturan. Dan yang kelima, persekongkolan di antara berbagai pihak. Misalnya, manajemen pegawai dengan atau tanpa pihak ketiga menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Inherent risk, controllable risk, residual risk. Ada perbedaan antara penerapan ketika resiko tersebut untuk audit eksternal dan audit internal, meskipun penamaan yang sama, yaitu audit risk atau resiko audit dalam audit eksternal. Ketika resiko tersebut dihubungkan dengan audit atas laporan keuangan, sedangkan dalam laporan audit internal, ketika resiko tersebut berhubungan dengan segala macam resiko bisnis atau segala resiko yang dihadapi organisasi yang menghadang pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang pertama ada inherent risk, gabungan antara faktor-faktor resiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni belum dikendalikan, atau resiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Yang kedua, controllable risk, bagian dari inherent risk yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Yang ketiga ada residual risk, yaitu bagian dari risiko yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan atas risiko. Residual risk ini kadang dinamakan risiko bersih. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.